Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu dosen pengampu. Mohon izin kami dari kelompok 4 mata pelajaran eh, media pembelajaran geografi dengan dosen pengampu Ibu Mega. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai jurnal yang akan kami post atau yang akan kami upload di beberapa jurnal penerbit. Mungkin judul yang kami tuju mengenai efektivitas pembelajaran geografi dengan media demonstrasi pada siswa kelas 10-7 di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya. Mungkin untuk pemaparan masalah yang akan disampaikan oleh Saudari Hani untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini ada beberapa dari pendahuluan. Nah, pendidikan adalah suatu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Adapun menurut Garni, media diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Lalu selanjutnya ada salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan dan diadopsi untuk menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran serta meningkatkan kreativitas adalah penerapan model Project Based Learning atau PBL. Nah, PBL ini itu adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek di mana siswa itu harus membangun pengetahuan dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Namun, kemandirian dalam belajar perlu dilatih oleh guru kepada siswa supaya terbiasa menggunakan PJBL. Nah, adapun permasalahan dalam penelitian yang kami tuju mengenai motivasi belajar siswa yang sangat minim dan juga permasalahan mengenai fasilitas kelas yang tersedia. Maka dari itu kami melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa berhasilkah media demonstrasi ini di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Adapun selanjutnya mengenai pupuk kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan dan publikasi di Bali Tanah Limbang Pertanian.go.id. Kompos disebut juga sebagai pupuk yang terdiri atas daun, jerami, alang-alang, rumput dedak, padi, batang jagung, sulur, dan bahan organik lainnya. Mungkin untuk pendahuluan dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada Winda. Terima kasih. Oke, baik. Untuk metode penelitian akan dipaparkan oleh Saudara Aji. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Winda yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai metode dalam penelitian ini. Baik, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran geografi dengan media demonstrasi pada siswa atau siswi kelas 10-7 di SMN 10 Tasikmalaya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel penelitian yang dapat menjadi fokus analisis, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen, dengan mengukur tingkat prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran geografi setelah pembelajaran menggunakan media demonstrasi. Populasi yang dituju adalah semua siswa kelas 10-7 di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Populasi ini mencakup semua siswa yang berada dalam kelas tersebut yang terdiri dari 34 siswa dan siswi. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Teknik analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana penggunaan media demonstrasi dapat memprediksi prestasi belajar siswa. Mungkin dari saya dicukupkan, dikembalikan lagi kepada Winda. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan. Untuk jenis penelitian yang sudah kami lakukan itu penelitian tergolong ke kuantitatif.
dengan teknis analisisnya menggunakan regresi linear sederhana dan menggunakan pengumpulan data secara kuesioner. Nah, berikut ada hasil dari kuesioner yang mana dari 34 siswa itu kami bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok media sebelumnya atau media pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut, dan kelompok yaitu mengenai kelompok media pembelajaran demonstrasi atau yang sudah diterapkan. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri itu tuh berjalan dengan baik atau mungkin bisa dibilang efektif gitu ya antara media pembelajaran sebelumnya dengan media pembelajaran demonstrasi, karena dari hasil analisis itu kami menunjukkan bahwa nilai dua kelompok tersebut tuh ada nilai dependen dan juga nilai independen. Nah, dari data tersebut juga itu ada adanya prestasi atau meningkatnya prestasi belajar dan juga motivasi belajar siswa, karena dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sigma dari seluruhnya itu 0,523 atau bisa dibilang itu lebih dari 5 gitu ya. Nah, dari 34 responden yang telah kami uji, mungkin ada beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama itu dari faktor motivasinya sendiri gitu ya. Nah, motivasi media demonstrasi ini membantu meningkatkan dari segi belajar atau visualisasi yang disajikan oleh guru tersebut kepada muridnya. Yang kedua itu adanya faktor kepuasan. Nah, mungkin faktor kepuasan sendiri itu bisa dibilang dari gurunya sendiri, karena gurunya telah berhasil mungkin dari meningkatkan nilai siswanya, motivasi belajar siswanya, bahkan prestasi siswa tersebut itu meningkat. Yang ketiga itu adanya faktor keterampilan, karena mungkin bisa dibilang ini faktor keterampilannya itu dari segi guru dan juga faktor keterampilan dari siswanya. Dari segi guru mungkin bisa dibilang guru tersebut bisa berkolaborasi gitunya dengan siswanya, sedangkan dari siswanya sendiri bisa menghasilkan produk yaitu pupuk kompos yang telah dipaparkan tadi di atas. Nah, mungkin untuk pembahasan juga dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan praktik media pembelajaran di kelas. Nah, untuk merekomendasikan penggunaan media demonstrasi ini dalam pembelajaran geografi di sekolah-sekolah lain juga, karena dari segi uji regresi yang telah kami lakukan itu menghasilkan cukup yang signifikan gitu ya. Data yang signifikan untuk media pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini kami melakukan penelitiannya itu pada dua pertemuan. Yang pertama itu melakukan meditasi atau diskusi bersama dengan guru mata pelajaran geografinya sendiri. Yang kedua, kami melakukan uji coba kuesioner kepada siswi kelas 10-7 di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya. Mungkin dapat disimpulkan ya bahwa PBL atau Project Based Learning ini itu pendekatan pembelajaran di mana siswanya sendiri itu terlibat atau tergolong dari kegiatan tersebut. Siswa juga bekerja dalam tim untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau membuat suatu produk. Nah, mungkin bisa disimpulkan juga dalam keseluruhan media demonstrasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya ini, media demonstrasi sendiri itu yang paling efektif untuk pembelajaran siswa di SMA, karena pada responden yang telah kami lakukan itu ada 34 responden, dan mereka menjawab bahwa PBL di media demonstrasi ini sangat efektif gitu ya. Karena mungkin ada pengalaman nyata, visualisasi, dan interaktif yang membantu siswanya juga memahami konsep secara mendalam, meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran, dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat dan menerapkan materi pembelajaran. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan hasil diskusi dari jurnal yang telah kami lakukan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.